surat-surat tersebut di atas itu libur atau belajar dari rumah mulai dari RA, MI, MTS, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya kebetulan berada di Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi dari Kementerian Agama, entah itu tentang pendidikan maupun kaitannya dengan persiapan dari puasa Ramadan. Untuk itu saya langsung datang ke sini, dan kebetulan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal ada waktu untuk kita berdialog. Di samping sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Soekarno MM yang hari ini menerima saya, dan kita akan bertanya langsung kepada beliau kaitannya dengan pendidikan, dengan persiapan Ramadan. Tidak lama kita akan bertanya langsung kepada beliau, Bapak Haji Soekarno MM, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Selamat siang Bapak. Yes, selamat siang. Ini Bapak, banyak sekali masyarakat yang bertanya, mohon informasinya dari Kemenak mengenai pendidikan, kan mulai dari RA, MI, MTS, aliyah kan diliburkan atau belajar di rumah sementara ini. Ini kan apa, ada perpanjangan, berangkatnya kapan, mohon untuk dijelaskan Bapak. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan, sesungguhnya sudah ada surat edaran, baik itu surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia maupun surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu juga ada surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang itu dasar-dasar dari ketiga surat itu kita teruskan kepada stakeholder yang terkait, dalam hari ini madrasah, terkait dengan himbauan belajar dari rumah atau dengan daring. Perlu kami sampaikan, untuk yang pertama, surat yang kami edarkan mendasarkan dari surat-surat tersebut di atas itu libur atau belajar dari rumah mulai dari RA, MI, MTS, MA itu dimulai sejak tanggal 19 Maret sampai dengan 13 April. Kemudian diperpanjang lagi, ada surat himbauan lagi, itu diperpanjang yang kedua, yaitu mulai dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 21 April. Sampai dengan tanggal 30 April. Tanggal 30 April itu untuk jajaran pendidikan. Dalam hal ini karena siswa itu ada di rumah, maka otomatis gurunya ini juga menyesuaikan WFH. Tetapi untuk ASN-nya ini juga ada dua surat edaran. Yang pertama itu mulai tanggal 26 sampai dengan 31 Maret ini himbauannya adalah WFH. Kemudian setelah ada perpanjangan surat yang kedua tanggal 1 April sampai dengan tanggal 21 April. Sampai saat ini baik untuk yang perpanjangan untuk siswa maupun yang ASN belum ada. Jadi sampai saat ini hari Senin tanggal 20 April, manakala nanti tidak ada perpanjangan berarti Rabu kita masuk. Kemudian hari untuk siswanya itu tanggal 30 April, berarti tanggal 1 Mei itu berangkat kalau tidak ada perpanjangan. Tapi saya lihat situasi dan kondisi seperti ini kelihatannya nanti ada perpanjangan lagi, tapi kan kita menunggu dasar hukum surat dari yang berwenang untuk mengeluarkan itu, kemudian kita teruskan dan kita amankan. Jadi untuk siswa positif sampai tanggal 30 diperpanjang ya Pak? Ya, sudah positif tanggal 30 dan itu sudah ada surat edarannya, kami juga sudah meneruskan. Ya, nah ini
untuk pendidikan sendiri, monggo kasih himbauan kepada para siswa yang bekerja di rumah saat ini. Memang banyak sekali para siswa yang sangat-sangat rindu Bapak dengan sekolah yang jilid. Monggo Pak. Saya percaya baik sekolah dengan siswanya, dengan gurunya, baik itu guru dengan yang kami di kantor juga sama-sama ASN yang ada di kantor Kementerian Agama sama-sama rindu. Tapi virus ini sekali lagi dikatakan ini adalah virus yang sangat berbahaya, dan kemarin sudah ada himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Virus ini kan 20 kali lipat dari virus yang biasa namanya MERS dan seterusnya. Untuk itu kami himbau kepada siswa yang diliburkan, monggo untuk berdiam diri di rumah, belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita himbauannya kan semuanya saja kan belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, kemudian beribadah di rumah. Untuk siswa hanya saya pesan monggo untuk belajar beribadah di rumah, karena tidak ada bekerja kan untuk akhirnya. Nah ini Pak, sekaligus kaitannya dengan ibadah di rumah kan sebentar lagi sekitar 4 atau 3 hari yang ke depan ya, hari Jumat kalau nggak salah itu kan sudah mulai puasa Ramadan. Apakah ada himbauan khusus dari Kementerian Agama untuk masyarakat yang akan melaksanakan terkait dengan wabah yang saat ini ada? Yang pertama saya tekankan dulu, insya Allah Ramadan tahun ini akan jatuh pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020. Yang sebelumnya insya Allah ini diadakan kegiatan Ru'yatul Hilal, tapi himbauan dari Kementerian Agama Pusat, Ru'yatul Hilal ini tidak kita langsung ke lokasi karena kita ini juga rawan kaitannya dengan penyebaran virus COVID-19. Untuk itu yang mau melaksanakan di lokasi untuk Ru'yatul Hilal adalah Kementerian Agama Pusat dan Kanwil. Untuk yang di kabupaten dihimbau untuk tidak langsung kita ke lokasi, tapi menggunakan aplikasi yang nantinya ini kita untuk Ru'yatul Hilal. Kemudian terkait dengan pelaksanaan Ramadan, sesungguhnya sudah ada surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia ini nomor 6 tahun 2020, yang intinya ini ada 11 item yang harus dilaksanakan ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Judulnya adalah Edaran Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Untuk apa? Ini adalah himbauannya ditujukan untuk masyarakat Muslim di samping dari keluarga Kementerian Agama. Himbauan itu adalah yang pertama, bahwa kita wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan fikih ibadah. Jangan sampai ada corona terus nanti tidak puasa Ramadan, itu salah. Yang kedua, sahur dan buka puasa secara individu atau bersama keluarga di rumah, tidak perlu sahur on the road dan buka puasa bersama. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat taraweh dan tilawah Al-Quran ini di rumah aja secara individu atau bersama dengan keluarga inti. Ini yang ketiga. Yang keempat, buka puasa bersama baik dilaksanakan buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta atau di masjid atau di musola ditiadakan. Kemudian himbauan yang kelima, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tabligh akbar ditiadakan. Kemudian yang keenam, tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau di musola. Kemudian yang ketujuh, sholat Idul Fitri secara berjamaah baik itu di masjid atau di lapangan ini ditiadakan. Untuk itu diharapkan nantinya ada terbit dari MUI. Jadi untuk khusus Idul Fitri ini karena waktunya agak lumayan 1 bulan lebih, diharapkan nanti ada fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedelapan, agar tidak sholat taraweh keliling, takbir keliling, pesantren kilat, kecuali ini yang melalui media elektronik. Kemudian yang kesembilan, halal bihalal dan silaturahim Idul Fitri bisa dilakukan melalui media media sosial dan video call atau konferensi.
Kemudian yang ke-10, mempercepat pengumpulan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah. Ini meminimalkan kontak fisik dan menjaga beberapa area layanan zakat. Jadi ketika ada zakat jangan sampai berkerumun. Bagaimana diatur itu, apa 10 orang atau lewat kupon pengambilannya biar tidak bersama-sama. Kemudian yang ke-11, petugas pengelola zakat mengenakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kemudian alat pembersih sekali pakai, kemudian penyaluran zakat diantar langsung dan tidak mengumpulkan mustahik. Jadi kalau kita tahu itu kan rumah-rumahnya atau tempatnya langsung saja diantar. Ini terkait terkait dengan himbauan Bapak Menteri Agama. Insya Allah ini sudah kami sampaikan kepada ASN Kementerian Agama, dan surat itu sudah kami tujukan kepada lembaga ormas Islam, ditambah dengan ketua-ketua takmir masjid musola sekabupaten Tegal, pondok pesantren, dan itu tembusannya kepada bupati dan satgas termasuk kanwil provinsi Jawa Tengah. Ini terkait dengan ormas. Ya ini Pak, kan ada masukan dari masyarakat Pak terkait dengan tadi himbauan yang seperti sholat tarawih berjamaah yang saat ini diusahakan di rumah. Ini kan ada semacam masukan, apa tidak di kelompok-kelompokkan, artinya ini jalur hijau, jalur merah, atau gitu gimana Pak? Rata seperti itu. Sesungguhnya kalau edaran ini dipukul rata, tapi kami serahkan kepada ormas Islam. Harapan kami sih surat edaran itu berlaku semuanya. Cuma kalau ada barangkali masyarakat atau ormas Islam monggo untuk mengatur, ada katakanlah itu zona hijau, ada itu zona merah. Tapi kan kita dari Kementerian Agama kan untuk memetakan itu kan sudah wilayahnya dari wilayah Dinas Kesehatan. Dan saya pikir karena ini juga ada rukhsah di dalam agama, kami serahkan, rukhsah itu kan keringanan, saya serahkan kepada ormas Islam. Seandainya toh itu diadakan, saya pikir itu dengan protokol yang sungguh-sungguh sangat ketat itu, biar semuanya aman. Karena sekali lagi virus ini kan nggak kelihatan, bukan hanya OPD, bukan hanya APD. Ketika nanti ada orang itu yang mau sholat tarawih, tapi sebelumnya itu nanti dilalah itu kontak di jalan dengan orang, dan dilalah juga itu nanti untuk tidak maksimal dalam cuci tangannya dan sebagainya, jaraknya nggak diatur, itu juga sangat rawan untuk penularannya. Paling terakhir Bapak, silakan memberikan himbauan keseluruhan untuk masyarakat Tegal, khusus dari Kementerian Agama. Oke, terima kasih. Kementerian Agama Kabupaten Tegal ini menghimbau bahwa terkait dengan virus ini kan virus yang pandemi, alias ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tegal, terjadi di seluruh dunia, dan virus ini diakui bahwa ini adalah virus yang sangat-sangat ganas. Dan ini memang harus ekstra. Kalau pemerintah itu ada himbauan-himbauan, kembalinya itu tidak kepada pemerintah sendiri, tapi bagaimana melindungi warga negara, keselamatannya, demi nanti bagaimana itu terhindar dari ancaman-ancaman jiwa. Maka kami Kementerian Agama yang membidangi pendidikan, yang membidangi masalah haji, yang membidangi masalah madrasah dan seterusnya, hampir seluruh segi kehidupan dalam hal beribadah, saya harapkan monggo semuanya ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita mengikuti himbauan pemerintah. Toh kembalinya adalah untuk keselamatan diri kita masing-masing. Kita awali dari diri kita, baru kita nanti mengingatkan kepada teman-teman kita, kepada anak kita, istri kita, saudara kita, baru kepada masyarakat. Insya Allah kalau semuanya ini disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk cuci tangan dan seterusnya, saya pikir kok ini insya Allah COVID ini segera berlalu. Kita berdoa, okay? Harapannya sih sebelum Ramadan ini sudah sudah selesai, virusnya selesai. Tapi paling tidak ini kita itu bagaimana menjaga nanti tidak kita itu ya tertular atau menularkan. Karena sekali lagi ini kan para pakar sudah menyampaikan banyak hal, tinggal kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapak ini atas informasinya yang begitu gamblang. Masyarakat insya Allah akan pahamlah dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dialog pada siang hari ini bersama Bapak Kepala Kementerian Agama Tegal. Sekali lagi himbauan beliau jelas kita harus laksanakan, dan
kembalinya untuk kebaikan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.